Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yulisnain dengan nomor induk mahasiswa 2119T1479. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang konsep sistem informasi geografis. Yang pertama, pengertian sistem informasi geografis menurut para ahlinya. Yang pertama bisa dibaca, yaitu kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografis, dan personil yang dirancang secara efisien untuk memperoleh, menyimpan, memperbarui, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografis. Nah, ini menurut Esri pada tahun 1990. Yang kedua, menurut Demers pada 1997, adalah sistem komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, mengintegrasikan, dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan permukaan bumi. Nah, yang selanjutnya bisa dibaca sendiri, yaitu menurut Rob MA pada 2003 serta Suryantoro pada 2013. Selanjutnya adalah G-System, G-Science, dan G-Application. Yang pertama dulu, G-System merupakan sistem komputer dengan tujuan untuk memfasilitasi proses input, manajemen, analisis, dan presentasi basis data geografis berdasarkan integrasi dari perangkat lunak, perangkat kelas, dan manusia sebagai pengelolanya. Yang kedua, yaitu G-Science merupakan sistem informasi geografis sebagai suatu disiplin ilmu yang mempelajari atau mengkaji terkait semua aspek yang berkaitan dengan data spasial. Selanjutnya, G-Application merupakan memiliki fungsi sebagai suatu perangkat lunak yang dapat digunakan untuk berbagai analisis. Ini menurut Wisman dan Adebay tahun 2009. Selanjutnya, integrasi disiplin ilmu dalam SIG adalah tentang keterkaitan disiplin ilmu. Jadi sistem informasi geografis ini tidak hanya mengaitkan satu disiplin ilmu saja, tapi ada beberapa. Yang pertama, geografi, bisa Anda baca di paparan. Selanjutnya, kartografi, remote sensing atau penginderaan jauh, lalu fotogrametri, selanjutnya surveying, statistik, computer science, dan yang terakhir matematika, yang mana digunakan untuk mendukung dalam analisis secara geometri. Lanjut, komponen sistem informasi geografis terdiri dari yang pertama adalah data, materinya bisa dibaca sendiri. Data bisa berupa data grafis, data spasial, serta data atribut. Yang kedua, perangkat lunak atau server adalah
yang mana software ini adalah penyedia tool-tool untuk menyimpan, menganalisis, dan menampilkan hasil analisis berupa informasi geografis. Selanjutnya yang ketiga adalah perangkat keras atau hardware. Hardware sendiri seperangkat komputer atau alat elektronik lain yang memungkinkan bisa membantu dalam proses pembuatan sistem informasi geografis ini. Terakhir adalah pelaksana atau sumber daya manusia, sering disebut entah itu operator, analisis, programmer, dan lain-lain. Selanjutnya kita langsung ke sistem pengkajian data. Sistem pengkajian data ini ada 4 kalau tidak salah. Yang pertama, data input. Data input bertugas untuk mengumpulkan, mempersiapkan, dan menyimpan data spasial serta atributnya dari berbagai sumber. Yang kedua, data output. Data output ini tugasnya menampilkan atau menghasilkan keluaran, yang mana hasil keluaran tersebut nanti akan diekspor ke format yang dikehendaki, baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy. Yang ketiga, data management. Tugasnya adalah mengorganisasikan baik data spasial maupun tabel-tabel atribut terkait ke dalam sebuah sistem basis data. Yang keempat adalah data manipulasi dan analisis, yang bertugas sebagai penentu informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG ini. Nah, selain subsistem di atas, juga terdapat beberapa subsistem, cuman tidak saya paparkan di sini. Kita lanjut. Nah, mengapa sistem informasi geografis itu penting? Kenapa sih? Nah, ini akan terjawab. Yang pertama, sistem informasi geografis penting karena memiliki informasi secara spasial dan non-spasial yang terintegrasi dalam satu sistem. Memiliki data informasi spasial dalam bentuk digital sehingga dapat dilakukan manipulasi dan ditampilkan informasi geografis dengan cara baru. SIG juga mempunyai kemampuan untuk menghubungkan berbagai data pada suatu titik tertentu di bumi, entah menggabungkannya atau menganalisis data tersebut sehingga pada akhirnya kita bisa memetakan suatu hasil. Yang ketiga, data yang akan diolah pada SIG merupakan data spasial, yaitu sebuah data yang berorientasi geografis dan merupakan lokasi yang memiliki sistem koordinat tertentu sebagai dasar referensinya. Nah, menurut ketiga paparan tersebut, kita bisa mengetahui bahwa aplikasi SIG dapat menjawab beberapa pertanyaan seperti lokasi atau kondisi suatu tren, pola, dan model atau yang lainnya.
Selanjutnya kita ke peranan SIG. Yang pertama adalah untuk pengukuran. SIG dapat digunakan untuk menganalisis pengukuran melalui komponen data pendukung. Contohnya bisa dilihat di paparan ini. Kita langsung ke pemetaan atau mapping. Aplikasi SIG dapat digunakan untuk pemetaan, yaitu memvisualisasikan kenampakan objek di permukaan bumi. Selanjutnya pemantauan atau monitoring. Aplikasi SIG juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pemantauan atau memonitoring suatu aktivitas atau kejadian di permukaan bumi. Contohnya sekarang ini sedang ramai-ramainya virus COVID-19. Nah, beberapa kota, hampir semua kota di Indonesia membuat sistem pemantauan ODP, PDP dan yang masuk ke dalam positif corona. Nah, ini bisa dikatakan aplikasi SIG karena mendukung pemerataan di dalam beberapa kota. Yang terakhir dari peranan SIG adalah pemodelan atau modeling. SIG dapat diaplikasikan untuk melakukan proses pembentukan model suatu gejala atau objek tertentu. Nah, manfaat SIG dalam bidang kehidupan. Yang pertama adalah bidang pertanian, peternakan, dan kehutanan. Contohnya bisa dilihat sendiri seperti manajemen sumber daya, perencanaan panen, atau identifikasi produksi, dan lain-lain. Yang kedua bidang sipil. Contohnya bisa dilihat bidang transportasi, arkeologi. Selanjutnya bidang ekonomi, kesehatan, lingkungan, serta bidang pertahanan, yang mana contoh dari bidang pertahanan adalah memetakan daerah perbatasan serta pemetaan lokasi alur penerbangan atau pelayaran. Terima kasih. Tadi ini paparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.